Ya, sebelum menyablon, siapkan dulu cetakannya dan media yang akan disablon sudah lengkap. Langsung kita posisikan ini sesuai dengan tadi, dan ini posisinya ada di atas kantong ya. Ini ukuran sablonnya sepanjang 10 cm. Kalau kiranya sudah pas, teman-teman bisa langsung tarik tuas mesin pres dan melakukan proses pengepresan ya. Nah, sebelum teman-teman lepas ini harus tunggu kurang lebih 1-5 detik supaya film lebih adem dan kondisi tinta sudah menempel pada media ya. Kalau sudah, baru kita bisa lepaskan filmnya. Ya, ini masih keras nih, berarti belum bisa. Tunggu aja ya teman-teman sebentar. Ini boleh digosok-gosok seperti ini juga sambil menunggu ya, supaya panasnya berkurang atau menghilang. Nah, lihat ya, ini belum terpress, berarti ada permukaan yang tidak tersentuh mesin press. Di bagian bawah ini termasuk gagal ya, jadi teman-teman hindari yang seperti ini. Ini belum terkena mesin press, jadi harus dipres ulang, lakukan proses pengoperasian untuk kedua kalinya. Di bagian atas ini sudah, karena sudah merata posisi untuk tintanya ya. Kita lakukan proses pengulangan press kedua supaya ini bisa terkena mesin press ya. Kayaknya terganjal oleh tutup kantong. Tutup kantong ini lebih tebal daripada media bajunya, sehingga dia menghalangi proses pengepresan pada tinta pet film yang ada di baju. Oke. Nah, panas, sambil menunggu ya. Ini hasilnya setelah kita melakukan proses press kedua, dan alhamdulillah berjalan dengan bagus ya. Nah, sambil menunggu panas, kita lihat dulu ya. Ini apronnya atau celemeknya yang sudah siap dengan sama ya desainnya Pia Jaya. Ini kedai Pia Jaya, itu oleh-oleh ini Balikpapan, jadi jauh-jauh nih pesannya dari Balikpapan buat bikin seragam dan apronnya berwarna kaki, coklat kaki dan kombinasi kuning gold, dan ini baju kokinya ya. Nah, masih belum nempel ya. Depan kalian ini ada baju koki ya, baju koki yang sudah jadi dan kita sablon dengan pakai sablon DTF. Ini ada tipsnya, ada caranya untuk mengerjakan ini supaya berhasil. Mengingat di depan baju koki itu ada banyak kancing ya. Yang harus dihindari di sini adalah membuat kancing ini tidak berada di media atau area cetak. Jadi kita coba posisikan sablon ini yang hanya ada di atas permukaan media cetaknya, sehingga sablon bisa terpres dengan keadaan permukaan rata dan maksimal nantinya. Yang harus teman lakukan adalah memposisikan sablon ini tidak melewati area cetak ya. Jadi posisi sablon harus berada di ukuran media cetak ini. Ini kan elemen pemanas mesin press, dan ini sablonnya. Dan hindari kancing berada di atas permukaan ini karena akan mengganjal media, sehingga posisi kancing lebih tinggi dan sablon tidak akan terpres dengan maksimal. Kalau sudah pas posisinya, langsung kita press ya. Jadi ini resiko ya. Kalau memang mau nyablon dalam kondisi jadi seperti ini ya, dengan cara trik seperti yang saya contohkan. Tapi kalau memang lebih mudah
lebih aman bisa menyablon pada saat posisi masih potongan bahan. Ini sudah nyala, langsung kita, ini posisinya udah, ini kan area cetak ya 38 x 38 cm. Nah ini posisinya ada di atas kantong, dan mau nggak mau posisi kantong juga tidak berada di atas media cetak, karena kalau dia di atas media cetak otomatis. Nah kita lihat pelan-pelan, ini panas nih teman-teman. Jadi ada pet film yang memang sulit untuk dilepas, ada juga yang memang mudah ya, tergantung jenis yang teman-teman pakai. Ya, kalau teman-teman menyablon dengan cara seperti ini, saya yakinkan Anda akan gagal. Kenapa? Karena ini baju sudah jadi ya, baju koki ini sudah jadi berbentuk baju, dan di depannya ini ada kancing yang mengganjal, sedangkan media yang akan kita sablon adalah di sini. Kalau kita paksakan dengan kondisi seperti ini, teman-teman tarik tuas mesin press, ini sablonan nggak akan kecetak, nggak akan nempel. Karena apa? Karena posisinya ini permukaan lebih tinggi daripada cetakan, sehingga Anda akan mengalami kegagalan. Gimana cara untuk bisa menjadikan ini berhasil ya? Yaitu dengan cara teman-teman kasih ganjelan di bawahnya ya. Di sini ganjelannya berupa kardus atau sejenisnya, yang mana ketebalan ganjelan tersebut itu melebihi tinggi daripada kancing ini. Nah ini dikhawatirkan juga, ini kan kantong tebal juga ya, 2 atau 3 lapis bahan atau dengan kain kerasnya, ini menghambat juga karena kita akan mencetak di bagian bukan di kantongnya, di bagian bawah kantong. Ini bisa menghambat juga, jadi ini kalau bisa digeser ya ke bawah seperti ini. Nah jadi dia posisi yang lebih tinggi itu di bagian yang akan kita sablon, dan ini harus berada di posisi area cetak ini, area cetak mesin press. Nah satu itu tipsnya, hindari kancing atau bikin media tatakan bawahnya yang lebih tinggi daripada kancing, dan hindari ini ikut tersablon karena akan menghambat proses pensablonan seperti itu. Atau cara kedua teman-teman bisa tadi, nah ini geser semua ke kiri ya. Ini tips ya dari saya, semoga bisa dipakai dan bisa membantu teman-teman yang melakukan proses penyablonan. Nah ini media cetak kita ya, area cetak sini. Ini posisi sablonnya ada persis di atas media cetak, sehingga ini akan tersablon dengan maksimal. Tapi ada satu catatan, ini juga lebih tinggi nih, lebih tebal posisi tutup kantong pulpen ya. Nah ini kalau bisa dihindari, ini karena dia posisinya udah di sini, mau nggak mau berarti kita harus ganjel juga ini di bawahnya dengan kardus ini. Jadi kita angkat dulu seperti ini geser ke sini ya teman-teman. Nah baru kita ini, sehingga posisi kantong ini berada di bawah, dan posisi yang akan kita sablon itu posisinya lebih tinggi daripada si kantong. Nah selain dari kancing, dia posisi lebih tinggi, dan ini juga harus di bawah, jadi yang benar fokus ke sini. Nah dan setelah ini sudah terselesaikan, kita fokus ke bagian sentral sablon. Nah jangan sampai posisi sablon ini atau media yang akan kita sablon ini melewati batas ini ya, area cetak. Kalau melewati batas area cetak, otomatis pasti akan tidak menempel karena panasnya tidak merata, tidak menyentuh bagian objek yang ada di bawah. Berarti kita harus geser ke atas. Nah, ini pastikan di sini. Nah, berarti dia sudah mengenai ya, sudah terkena dengan area mesin press ini. Kalau sudah begini, langsung teman-teman lakukan proses pengepresan ya. Jadi yang penting itu men-setting posisi atau mengatur ya. Begini. Nah, seperti ini langsung kita press seperti itu ya. Oke, mungkin tips dari saya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan seputar project seperti ini atau ada masalah, langsung kontak saja dengan tulis kolom komentar di kolom komentar yang ada di video ini, atau bisa langsung tanya-tanya saja. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dukung kami dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.